Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar istilah ekspansif? Nah, buat kalian yang belum tahu, ekspansif itu adalah sebuah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk melebarkan sayapnya, untuk eh, melebarkan pangsa pasarnya, untuk lebih dikenal pada orang-orang, pada konsumen, yang dimana ekspansif itu bentuknya bermacam-macam, entah itu dia buka cabang, entah itu dia buka anak perusahaan, akuisisi, dan segala macam. Yang intinya tuh untuk meningkatkan profit mereka dan meningkatkan nilai perusahaan mereka. Nah, ngomong-ngomong soal ekspansi, kebetulan ada sebuah PT yang dimana pada waktu itu udah dikenal banyak. PT ini udah dikenal yogurt, susu, yaitu PT Cimori. Dia lagi ekspansif besar-besaran sampai tahun 2029 sih kalau prediksinya. Nah, itu tuh salah satu langkah yang dilakukan dalam ekspansif dia itu adalah membuka anak perusahaan baru, yaitu di Vietnam namanya PT Arta Rasa. Nah, itu dia bikin anak perusahaan baru di Vietnam tadi pada tanggal 20 resminya pada tanggal 20 Januari 2026. Jadi Januari tahun ini masih baru. Nah, terus apa yang mau kita permasalahkan atau kita perbincangkan gitu dari pembukaan anak perusahaan ini? Oke, jadi sebenarnya tuh nggak ada masalah juga dari Oke, jadi nggak ada masalah sebenarnya terkait perusahaan yang bikin anak perusahaan baru atau ekspansif ini, tapi lebih ke arah nggak semua perusahaan yang ekspansif itu yang membuka gerai baru, buka anak perusahaan baru atau apapun itu, dia tuh berhasil. Kayak contohnya misalkan 7-Eleven, dia tutup. Toshiba, dia juga tutup. Kemudian Sariwangi dan lain sebagainya. Nah, nggak semua perusahaan yang ekspansif itu mereka bakal berjalan dengan baik. Nah, di sini tuh saya sebagai mahasiswa tentunya pengen menerapkan ilmu yang udah diajarkan, yaitu ya, mengsimulasikan gitu. Kira-kira apakah investasi yang dilakukan oleh perusahaan Cimori ini terhadap pembukaan aset baru dia, yaitu anak perusahaan baru dia di Vietnam ini worth it gitu, layak untuk dilanjutkan. Ya sebenarnya di sini saya menggunakan data yang akrual, data dari annual report PT Cimori tersebut karena ya tentu aja belum ada dong data dari perusahaan PT Arta Rasa ini karena dia masih baru. Nah, lama-lama langsung aja kita. Alright guys, welcome to my ITS. Jadi saya selaku mahasiswa di sini dengan nama Fajrul Hilal di sini bakal menganalisis kelayakan keputusan investasi dari PT Cimori terhadap ekspansinya, yaitu bikin anak perusahaan baru PT Arta Rasa Cimori di Vietnam. Oke, buat metodenya sendiri gue pakai metode discount cash flow. Ini teasernya, langsung kita masuk ke tujuan kita. Jadi tujuan kita adalah pertama buat nyari tahu dulu free cash flow-nya. Kira-kira perusahaan ini tuh, proyek ini menghasilkan uang nggak sih? Menghasilkan keuntungan nggak sih? Dan juga untuk mengetahui WACC, nanti buat jadi tingkat diskontonya, dan juga tentunya diskon cash flow-nya sendiri. Buat tahu nih simulasi beberapa tahun ke depan perusahaan ini bagaimana ya, kayak gitu. Oke, buat landasan teorinya atau instrumen yang gue pakai, pertama investasi ya. Investasi itu gimana tempat penemuan dana atau sumber daya yang kita simpan di suatu tempat dengan harapan dapat memperoleh manfaat yang menguntungkan di masa yang akan datang. Tentunya lebih besar daripada apa yang kita setorkan. Kemudian ada diskon cash flow, yaitu metode penilaian investasi berbasis nilai kini, jadi present value. Jadi narik nilai yang di masa depan ke nilai yang sekarang. Karena dia itu mencerminkan prinsip nilai waktu. Nah, ini alasan saya menggunakan diskon cash flow karena ada time value of money. Jadi mengasumsikan bahwasannya uang yang kita miliki sekarang itu berbeda dan lebih berharga daripada di tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Karena di tahun yang akan datang, tahun satu ke tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya, nah itu tuh ada yang namanya risiko seperti inflasi, suku bunga, kemudian juga ada opportunity. Nah itu tuh yang membuat nilai sekarang tuh nggak sama sama nilai yang ada di tahun depan. Kemudian dia juga menggunakan WACC sebagai tingkat diskonto pengukuran kelayakannya. Nah, instrumen yang ketiga ada free cash flow to firm, yaitu arus kas bersih murni dari seluruh operasional perusahaan. Jadi,
Ini tuh udah bersih dari investasi, udah bersih dari arus perusahaan, yang tinggal ya dananya tuh tinggal dipakai untuk kepada penyedia modal, baik pemilik ataupun pemegang saham. Dan juga dia nggak berpengaruh oleh struktur pendanaan atau utang perusahaan. Maksudnya tuh, jadi si free cash flow to firm ini tuh dia dalam perhitungan kali ini dia nggak memperhatikan bahwasannya uang itu dari mana-mananya, entah dari pinjaman bank, entah itu dari investasi ataupun dari modal sendiri, maka tidak mempengaruhi oleh struktur pendanaan atau utang perusahaan. Yang penting dia mengetahui bahwasannya kira-kira menguntungkan nggak sih dari pendirian anak perusahaan ini, maka kita pakai free cash flow to firm. Oke, selanjutnya adalah weighted average cost of capital, itu WACC itu sendiri. Jadi ini tuh rata-rata tertimbang biaya dari seluruh sumber modal perusahaan. Ya, dia tuh sebenarnya lebih ke kayak penentu, dia tuh kayak handle rate, penentu kelayakan dari sebuah project. Jadi kalau WACC-nya lebih besar daripada projectnya persentasenya, maka persentase keuntungannya, maka ya jangan diterima. Karena apa? Karena WACC sendiri itu menghitung bahwasannya proyek kita ini didanai nggak dari diri kita sendiri, tapi ada pihak lain seperti investasi dari investor ataupun utang dari bank. Nah, WACC ini sebagai pagar standar bare minimum kalau misalkan proyek itu approve atau enggak. Kalau misalkan nilainya di atas WACC, maka bisa kita terima. Karena apa? Karena asumsi bahwasannya keinginan dari investor itu udah terpenuhi. Jadi dia itu udah aman kalau misalkan di atas WACC proyeknya. Selanjutnya ada Capital Asset Pricing Model atau CAMP. Nah, ini tuh CAPM, sorry. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur indikator tingkat bebas risiko, beta saham, dan premium risiko. Ya, selanjutnya ada NPV, Net Present Value. Di sini ada selisih nilai kini harus masuk dengan investasi awal. Jadi, kalau misalkan nilai selisihnya tuh uh, lebih besar daripada investasi awal, maka kita dapat nilai tambahan. Sedangkan kalau misalkan di bawah investasi awal, tentunya kita bakal rugi. Selanjutnya ada internal rate of return. Itu tingkat suku bunga internal dalam kemampuan pengembalian presentasi proyek. Nah, ini tuh wajib banget lebih besar daripada WACC. Karena apa? Karena ini adalah rate of return, nilai pengembali dari proyek. Nah, dia tuh diusahakan harus lebih besar dari WACC. Karena apa? Karena kalau misalkan dia di bawah WACC, maka proyek tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan. Kemudian ada Profitability Index atau PI. Nah, ini tuh adalah rasio perbandingan nilai masa kini kas terhadap modal awal. Simpelnya gini, dia tuh uang kita, Rp1 uang kita yang dimasukkan ke investasi. Nah, itu tuh dapat menghasilkan berapa rupiah. Misalkan PI kita 1,5. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dari investasi kita Rp Rp1 itu akan kembali kepada kita 1,5. Maka penentuan dari layak dan tidaknya profitabilitas indeks itu apa? Yaitu lebih dari 1. Sedangkan untuk net present value lebih dari 0 dan internal rate of return-nya harus lebih dari WACC. Itu untuk menghitung kelayakan dari sebuah proyek yang sedang dijalankan. Oke, kita masuk ke pembahasan dan perhitungannya. Nah, pada data ini, tabel pertama, ini data yang udah saya kumpulkan dari annual report, dari Financial Yahoo, dari BI, dan juga dari yang lainnya. Dan tentunya utamanya dari annual report ya dari PT Cimori itu sendiri. Seperti ini, base revenue, total liabilities, dan ekuitas itu dari sono semua. Kemudian untuk risk free rate-nya ini saya dari Finance Yahoo, betanya saya dari Finance Yahoo juga untuk menghitung betanya dengan 5 yield monthly, dan equity ERP-nya ini saya dari Besok Daramon. Dan untuk cost of debt-nya, karena saya nggak nemu dari annual report-nya, saya mengasumsikan dengan pendekatan suku SBDK, suku bunga dasar agregat pada tahun 2025 Desember. Karena ini kan annual report 2025. Nah, saya sesuaikan dan itu dari BI resmi itu sekitar 9,06%. Dan tarif pajak penghasilan badan 22 ini semuanya dari annual report-nya. Kecuali rasional operating NWC terhadap revenue. Nah, ini saya hitung sendiri. Untuk hitungannya sendiri nanti setelah ini. Terus ada horizon, ya ini masa 5 tahun. Kenapa saya ngambil masanya 5 tahun? Karena umumnya
Nah, itu menggunakan untuk simulasi biasanya dipakai untuk 5 tahun. Meskipun tidak ada standarisasi secara khusus, namun asumsi saya mengambil 5 tahun ini berdasarkan kebiasaan dan juga dari PT ini sendiri pengen berinspeksi kan sampai 2029 perkiraannya. Nah, itu sekitar 4 tahun. Nah, akhirnya saya bulatkan ke 5 tahun biar kita tahu kira-kira di 5 tahun ini dapat untungnya berapa gitu. Nah, untuk investasi awalnya untuk Arta Rasa yang dikeluarkan oleh PT Hachimori, jadi berdasarkan annual report dan laporan yang di BI, itu tuh dia menyetorkan 99% dari saham PT Arta itu adalah penyetoran dari PT Cimori, itu sekitar 2,5 miliar. Nah, kemudian ada faktor scale. Faktor scale itu apa? Karena kita ini tidak memiliki data dari PT Arta Rasanya sendiri, jadi kita mengasumsikan menggunakan metode scale approach, di mana kita mengcompare modal to asset. Oke, jadi buat mencari modal to asset itu seperti ini. Pertama rumus scale. Nah, ini investasi awal PT Arsa tadi 2,5 miliar dan total kapitalisasi perusahaan dibagi kapitalisasi perusahaan itu 8 triliun. Nah, bagaimana kita tahu nilainya? Ini ada di annual report semua. Nah, ini utang dan juga ekuitasnya ditambah dan juga nanti si investasi awal dibagi sama nilai kapitalisasi tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mengcompare secara lebih aktual, lebih faktual. Karena kalau misalkan dari 8 dari annual report ya, dari laporan dari perusahaan Cimorinya sendiri dengan modal 8 triliun dia bisa menghasilkan revenue 10 triliun. Nah, maka dari itu kita mengcompare ke situ. Nah, kalau misalkan dari terus bagaimana kalau misalkan dari 2,5 miliar kayak gitu? Maka ketemulah 0,0000286004. Nah, nanti hasil dari rumus scale ini, perhitungan rumus scale akan dikali dengan base revenue-nya buat tahu kira-kira revenue kita buat tahun dasarnya itu berapa. Karena nggak ada kan data laporan dari PT Arta Rasanya ini karena masih baru bangun juga. Jadi kita buat simulasi. Kemudian ini untuk rumus rasio operating atau NWC-nya, yaitu tujuannya dibuat ini tuh apa sih? Tujuannya tuh biar kita tahu selama setahun itu kita biaya operasinya atau uang yang tertahan untuk operasinya itu berapa banyak. Nah, kebetulan saya menggunakan operating net working capital NWC. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari utang, piutang dan juga persediaan dari tahun 2025 dan hasilnya 1,282880 miliar. Nah, dibagi sama revenue penjualan bersih 2025 ini 10 triliun. Maka hasilnya 11%,96%. Nah, ini kita lock, kita kunci sebagai rasio operating NWC yang bakal kita pakai. Oke, selanjutnya adalah analisis struktur modal dan perhitungan WACC-nya. Nah, untuk perhitungannya sendiri sebenarnya ada di sini, tapi bakal saya jelasin lagi. Nah, buat nilai nominal, itu ekuitas dan juga liabilitas, ini udah ada dari annual report-nya. Kemudian, untuk total kapitabilitas tinggal ditambahin aja dari total ekuitas dan juga liabilitas, maka terjumpa total kapitalisasi perusahaan. Nah, sekarang kita cari bobotnya. Bobot dari ekuitas itu cukup mudah, tinggal ekuitas kooperasi dibagi sama kapitalisasi. Begitu pula dengan utang. Utangnya tinggal dibagi sama total kapitalisasi. Maka akan jumpa 7762 dan juga 2238. Nah, setelah modal bobotnya ketemu, sekarang kita biaya modal atau pokok kosnya. Oke, kita yang ekuitas dulu. Itu 732% dari mana? Itu dari CAMP-nya. Nah, ini data CAMP-nya. Risk free rate-nya dikali dalam kurung 0,8 ditambah 6%. Oh, sorry, kebalik. Jadi RF-nya dulu, RF-nya dulu ditambah, terus di dalam kurung dikali beta sama IRB-nya kurung tutup. Maka itu bakal ketemu nilai biaya pokok kosnya dari ekuitas koperasi. Oke, selanjutnya biaya pokok kos untuk utang liabilitas dari mana? Nah, karena ini dia
nggak ada dari perhitungannya. Karena kan dia belum ada laporannya, maka kita ngambil dari data agregat dari BI, yaitu 9,06% dari SBDK. Nah, ini ketemu. Nah, kemudian biaya modal setelah pajak, karena ini adalah ekuitas, jadi dia nggak perlu, ya dia langsung aja geser. Dan untuk eh, dari liabilitas atau utang, tentunya dia ada biaya modal setelah pajak. Nah, itu tuh dia bakal kena satu rumusnya, si 9% ini dikali 1 dikurang T. Nah, T itu dari mana? Teksnya itu dari yang sudah ditentukan tadi. Karena kita pakai apa? Eh, scaling approach. Nah, 22%, maka dikali sama 22%. Dan hasilnya adalah 7,07%. Nah, kalian tinggal tambahin aja dari kontribusi terhadap WACC-nya itu di mana ngitungnya. Nah, itu tuh kalian tinggal kali aja dari bobot modal dengan biaya setelah pajak. Jadi 732 ini dikalikan dengan bobot 7762. Maka hasilnya kontribusi terhadap WACC-nya 5,68%. Begitu pula dengan utang 7,07 dikali sama 2238. Maka hasilnya 1,58% dan tinggal jumlahin jadi 7,27%. Nah, kalian juga bisa pakai cara lain, yaitu ini sama aja hasilnya bakal menghasilkan 7,27%. Cuman saya lebih prefer ini karena dia lebih sistematis. Oke, selanjutnya adalah proyeksi laba rugi dan free cash flow to firm. Oke, jadi di sini saya juga mau ngasih tahu kenapa saya pakai free cash flow to firm, bukan laba bersih. Karena free cash flow to firm itu lebih real dalam mendeskripsikan suatu perusahaan terkait kas yang mereka miliki. Karena kalau misalkan kita pakai laba bersih, itu tuh ada pengurangan dari beban depresiasi. Nah, beban depresiasi sendiri itu merupakan kegiatan yang non-kas, sehingga itu kurang real. Sedangkan kalau free cash flow to firm itu dia nggak pakai, dia tuh depresiasi itu dia nggak mengurangi, sehingga dia lebih real secara kasnya. Oke, kita lanjut. Untuk pendapatan bersihnya, revenue-nya kita diambil dari nilai scale tadi. Nilai scale, nah yang ini dikali sama base revenue value. Oke. Nah, maka hasilnya ini 3,067. Selanjutnya laba, beban pajak, nopot, depresiasi. Nah, ini kenapa nggak ada? Karena belum beroperasional. Ini masih base tahunnya, baru rencana awal dan juga persiapan. Nah, perubahan modal kerjanya tentu aja belum ada karena emang belum ada operasional. Nah, untuk selanjutnya maka free cash flow to firm-nya adalah minus 2,5 miliar. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahun pertama 2026. Nah, kita dalam asumsi dari berdasarkan annual report itu bilang 15 sampai 20% untuk pertumbuhan pendapatan atau growth-nya sendiri. Nah, karena itu saya mengambil paling bawah, BR paling bawah yaitu 15%. Jadi, ngitungnya investasi awal yang base tadi yang tahun 2025 dikalikan dengan target pertumbuhan 15%, maka hasil dari tersebut ditambahkan lagi oleh investasi awal. Maka ketemu 3,527 miliar. Nah, selanjutnya ada laba operasi atau EBIT. Nah, EBIT sendiri ini dari 21%,15% karena kita pakai berdasarkan induk perusahaan. Induk perusahaannya ya 21,15%. Maka tinggal dikalin aja dari pendapatan bersih tahun pertama dikali sama 21,15%. Selanjutnya beban pajak penghasilan. Nah, laba operasi dari ini yaitu EBIT-nya dikalikan dengan 22% tarif pajak penghasilan. Ini akan menjadi pengurang. Kemudian untuk nopatnya sendiri atau laba bersihnya sendiri, tinggal dikurang aja laba operasi dengan beban pajak penghasilan yang nantinya akan membuat laba bersih. Nah, setelah laba bersih kita tambahkan depresiasi dan amortisasi sebesar 72. Nah, 72 ini dari mana? 72 itu dari rasio depresiasi dan amortisasi ini 2,0,3%-nya dikalikan dengan pendapatan bersihnya.
maka kejumpa 72 juta. Nah, kenapa depresiasi di dalam perhitungan ini ditambah, sedangkan dalam standarnya itu dikurang? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, free cash flow to firm ini menganggap depresiasi ini bukanlah pengeluaran non-cash. Bukan pengeluaran cash, sehingga dia yang nggak perlu dikurangi, sehingga ditambahkan aja. Dan NOPAT ini sendiri atau laba bersih, dia itu udah dikurangin oleh laba bersih sendiri udah dikurangin oleh depresiasi, sehingga di dalam perhitungannya akan ditambahkan depresiasi. Nah, selanjutnya ada belanja barang atau modal capex. Nah, untuk capex sendiri ini saya menggunakan metode impas atau balance, di mana modal belanja barang itu sama dengan depresiasi. Jadi, modal barang yang dikeluarkan, yaitu yang pertama kita 2,5 miliar ini, nah itu tuh akan mendapati maintenance. Nah, maintenance itu sebesar depresiasi, sehingga belanja barang ini mengeluarkan nominal sama dengan depresiasi, sehingga depresiasi akan menghilang bersama dengan belanja barang karena dia impas. Kemudian untuk perubahan modal kerja ini sendiri, untuk dia sendiri, nah untuk ini kalian cukup kalikan saja dari investasi awal atau tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Selisih dari pendapatan bersih ini dikalikan dengan NWC, rasio operating NWC terhadap revenue. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk mensterilkan, untuk membersihkan free cash flow to firm ini dari biaya modal, biaya tahunan. Sehingga nanti akan tercipta free cash flow to firm yang udah bersih dari biaya investasi dan biaya operasi. Maka hasil dari NOPAT tadi dikurang dengan perubahan modal kerja. Hasilnya 527. Nah, untuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu masih sama hitungannya seperti tahun pertama. Oke, selanjutnya adalah analisis diskon cash flow. Nah, ini utamanya kita. Nah, ini tahun berjalan kita, tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada arus kas bersih yang kita dapatkan dari perhitungan proyeksi laba bersih free cash flow to firm. Kita taruh aja. Kemudian ada diskon factor atau WACC yang udah tadi kita hitung. Nah, di sini kalian harus menggunakan ini, rumus 1 dibagi 1 tambah WACC dalam kurung T. Maksudnya gimana? Maksud hitungannya gini. 1 ditambah 1 dalam kurung 1 tambah 7,27%. Kemudian kurung tutup dan diakarkan dengan 1. Maka hasilnya akan 1. Begitu pula dengan tahun kedua, kalian cukup ganti di tahunnya aja, di pakarnya aja. Karena itu akan menyesuaikan sendiri. Setelah kalian lakukan WACC-nya, kalian hitung sendiri. Nah, maka kita akan menemukan present value of dari free cash flow to firm tersebut. Nah, gimana kalau misalkan perbandingan itu apa? Perbandingannya itu karena free cash flow to firm ini tuh dia nggak menghitung biaya dari yang tadi saya bilang, itu ada rate bunga, ada resiko-resiko lain. Nah, sehingga dengan adanya perhitungan dari diskonto dari WACC tersebut, nah itu tuh menarik penilaian atau nilai yang masa depan ke nilai yang sekarang. Maka arus kas bersih dari FCFF kita itu misalkan di tahun pertama itu ya nggak akan mungkin 527 karena kan ada inflasi, ada segala macam, dan yang realnya itu kita dapatkan 491 kalau misalkan ditarik berdasarkan present value, sehingga totalnya adalah 2,836. Itu untuk POV dari present value arus kas masuk estimasi simulasi 2026 sampai 2030, tahun 1 sampai tahun ke-5. Nah, selanjutnya kita uji kelayakannya. Nah, inilah final dari perhitungan kita tadi, di mana NPV ini ditemukan dari total arus kas masuk dikurang investasi awal. Nah, ini 2,836 miliar tadi dikurang sama investasi awal, maka kita menghasilkan 336 juta. Yang artinya apa? Yang artinya karena nilainya positif, maka layak digunakan. Yang artinya kita sudah balik modal dan dapat untung sekitar 336 juta rupiah. Kemudian ada internal rate of return, yaitu IRR-nya. Nah, IRR sendiri itu dapat dari total arus kas masuk dibagi investasi awal.
tadi 2,836-nya dibagi sama 2,5 miliar. Maka hasilnya 11%,72%. Yang artinya dia lebih besar daripada WACC tadi. Maka dia layak karena lebih besar dari WACC. Untuk profitabilitas indeksnya, kalian bisa sum. Kalau misalkan kalian di Excel, kalian bisa sum langsung dari nilai ini. Dari nilai ini, FCFF-nya, kalian sum semuanya. Terus di IRR kan, maka akan ketemu jumlah di 1:1,13. Yang artinya dalam 1 rupiah yang kita investasikan, maka tingkat pengembaliannya adalah 1,13 rupiah. Nah, sehingga berdasarkan hasil analisis keuangan menggunakan 3 indikator tadi, capital budgeting, ada investasi ke Vietnam gitu, INPV, terus juga kita dengan PI dan juga dengan IRR, maka perusahaan ini layak, investasi ini layak untuk dilanjutkan karena memberikan keuntungan dan juga nilai yang jelas terhadap perusahaan PT Cimory. Ya, sekali lagi ini hanyalah simulasi dan juga bukan secara real, tapi ini mungkin bisa jadi pendekatan atau gambaran dari penilaian simulasi investasi terhadap ekspansi dari PT Cimory tadi.